Ya, Bang Denny Amri Ramdhani, Muslim, Bang? Islam. Islam. Islam Ya. KTP, Pak. Ya, Islam KTP. Islam KTP. KTP-nya yang Islam, orangnya? Ya, Islam juga, Islam KTP. Orangnya Islam juga. Pikir saya KTP-nya doang yang Islam, Bang. Ya, silakan. Apa yang mau Anda utarakan ini, Bang Denny Amri Ramdhani? Ya, saya tadi sadar apa itu Muslim. Saya mau jelaskan Muslim itu apa, Islam itu apa ya. Oke, silakan. Islam itu dia ya mengucapkan 2 kalimat syahadat dan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Itu Islam itu namanya. Baik. Bang, inilah yang saya katakan orang Islam masih Islam karena tidak tahu ajaran agama Islam itu apa. Tadi Anda mengatakan bahwa Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menjauhi segala larangannya. Ya. Itu tidak benar. Dan menjauhi segala. Tidak benar. Islam itu mengucapkan kalimat syahadat, mencuri, berzina, maling, masuk surga. Itu Islam. Tidak percaya? Tidak percaya? Tidak. Baik, dengarkan ini kalau tidak percaya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri. Masuk surga. Nah, berzina, mencuri, masuk surga. Lalu dari mana Anda katakan Islam itu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjauhi larangannya? Sungguh Anda berani-beraninya sama Muhammad. Sudah Muhammad bilang, barang siapa yang mengucapkan kalimat syahadat, walaupun dia maling, walaupun dia berzina, masuk surga. Itulah kenapa Angelina Sondak setelah dia mualaf tetap maling. Tetap korupsi, mencuri uang kita, uang rakyat. Tetap masuk surga, yang penting syahadat. Yang penting syahadat. Nah, masuk surga. Gimana sih Anda ini? Berani-berani Anda mengatakan Islam menjauhi segala larangannya. Islam gimana? Itu hanya punya 5 rukun saja dia. Nggak ada yang lain. Kalimat syahadat, puasa, pokoknya 5 rukun Islam itu saja, tidak ada yang lain. Bang, Muhammad berkata dalam sebuah hadis, baru saja datang kepadaku Jibril, kata Muhammad. Dia membawa berita gembira. Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia masuk surga. Ada sahabat protes. Merasa heran sahabat itu. Walau dia berzina, walau dia mencuri. Ya, walau berzina, walau mencuri. Bahkan Allah akan memusnahkan manusia kalau manusia itu nggak bikin dosa. Makanya Allah ini menurut sudut pandang Bible, Allah ini tiada lain tiada bukan adalah iblis. Nih, saya tunjukkan. Kalau Anda tidak bikin dosa, dimusnahkan sama Allah. Perhatikan. Ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan, apakah benar Bang Allah akan memusnahkan umat kalau umat tidak bikin dosa? Mereka nggak percaya, disangkain saya ngada-ngada. Teman-teman ingat, Edis TV kalau ngomong tidak pernah ngada-ngada. Memang terkesan seperti mengada-ngada, terkesan seperti omong kosong. Tapi jangan, nanti dulu, saya akan tunjukkan. Perhatikan. Ini hadisnya ya. Betul? Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor 2749. Apa kata Muhammad? Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Demi zat yang diriku berada di tangannya, jika kalian tidak berbuat dosa, Allah akan hilangkan kalian.
Dan Allah akan datangkan kaum lain yang berdosa. Lalu mereka minta ampun kepada Allah, lalu Allah pun ampuni dosa mereka. Jadi kalau nggak berdosa, Allah nggak punya kerjaan nanti ngampuni dosa. Ya, jadi ayo Muslim bikin dosa biar diampunin sama Allah. Ayo Muslim korupsi biar bikin dosa, biar nanti Allah ada kerjaan ngampunin dosa kalian. Nih, perhatikan ini. Ya, ini Allah akan dimusnahin kalian kalau nggak bikin dosa. Coba nih, ya, saya bacakan lagi hadisnya. Disangkain kita bohong-bohong, saudara-saudara. Perhatikan. Saya akan bacakan lagi hadis yang lain ya. Nih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Dimusnahin sama Allah kalau bikin dosa. Berani-beraninya Anda mengatakan Muslim itu menjauhi larangannya, mengikuti perintahnya. Yang ada kamu dimusnahin kalau kamu nggak bikin dosa. Kalau kita bikin dosa itu yang dimusnahkan, Pak. Dia. Ini sebaliknya. Saya Anda percaya dengan omongan Muhammad? Lihat, dengarkan saya di ini kata guru saya ini. Ini Islam ini itu jalan kan kata guru Anda, bukan kata hadis. Tinggal saya yang ngomong ini, Pak, sebentar aja. Silakan. Tadi kan Bapak sudah ngomong, tinggal saya. Silakan. Kata guru saya ini Islam ini jalan menuju kebenaran. Kita kerjakan yang 5 ini saja. Syahadat, puasa, pokoknya rukun Islam yang 5 itu saja. Lurus sudah nggak ada yang lain. Kalau Al-Quran itu dia nomor 2 dia, walaupun dia wahyu tidak bisa dirubah, tidak bisa dipakai juga. Kalau tidak melakukan salat apa itu tidak begitu caranya. Oke, berarti hadis tadi Anda tidak percaya? Tidak pakai. Oke, berarti Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Al-Quran ini. Sebentar. Anda setuju itu, tidak kalau hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Dibuang, lain aliran dia. Nah, tuh. Bukan saya yang mengatakan ya. Coba saya tes dulu, jangan-jangan Anda bukan Muslim. Coba baca surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, ar-Rahmanir-Rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, Anda setuju bahwa hadis harus dibuang dari rumah orang Islam? Ya, kalau lain aliran kita tidak pakai hadis. Bukan, pertanyaan saya simpel. Apakah Anda setuju bahwa hadis harus dicampakkan dari rumah orang Islam? Ya, dibuang saja. Lihat itu. Ya bukan saya yang ngomong, ini Muslim sendiri yang ngomong. Jadi teman-teman, bukan berlebihan saya mengatakan. Jika Anda sungguh-sungguh mendalami hadis, maka akan semakin dekat. Anda akan menelpon tukang loak, tukang pengumpul itu, kertas-kertas, buku-buku bekas itu, untuk datang ke rumah Anda dan mengangkut hadis dari rumah Anda. Enggak, beda aliran saja. Kita beda aliran, kalau jarang macam-macam hadis itu beda alirannya. Ya, jadi intinya begitu, Bang. Isi hadis memang seperti itu. Ya kan? Nanti Anda bikin dosa sebesar gunung, ditanggung sama Wahyudi dan Nasrani. Menurut hadis, kalau orang Muslim bikin dosa, yang jadi penebusnya, yang jadi nanggung dosanya, itu orang Yahudi dan Nasrani. Tidak benar itu. Loh, gimana saya tunjukin hadisnya? Mau saya tunjukin lagi hadisnya? Enggak, kalau di sini dengarnya. Kalau orang Islam menurut saya ini berdosa satu kali, misalnya dia membuat tempat persinahan, maka dosa itu akan bertambah beribu-ribu kali lipatnya. Dapat dari mana Anda? Ya begitu kata guru saya. Oh, dari tadi guru terus. Dalilnya bukan guru, dalilnya itu haruslah apa yang tertulis di dalam Quran dan apa yang tertulis dalam hadis. Nih, saya tunjukkan lagi nih dalilnya. Makanya kalau Angelina Sondak korupsi, teman-teman, Angelina Sondak lagi. Ini kayaknya sipek banget lu sama Angelina Sondak. Saya hanya mengambil sampel seorang mualaf, teman-teman. Perhatikan.
Lihat ya, ini hadis nih. Dari Abu Musa Al-Asy'ari dan seterusnya dan seterusnya. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Nah, nih, dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang suatu golongan dari kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung. Lalu Allah akan memberikan ampunan kepada mereka. Nanti dikatakan itu dosanya itu ditimpakan sama orang Yahudi itu. Dosa yang sebesar gunung. Nih kan? Nih, setiap orang memiliki tempat tinggal di surga dan tempat tinggal di neraka. Seorang mukmin apabila masuk surga, maka orang kafir akan menggantikannya di neraka karena ia pantas untuk itu disebabkan kekafirannya. Jadi kalau muslim walaupun dia korupsi kayak walaupun dia maling, berzina, tetap saja dia masuk surga. Nah, yang ganti nanti orang Yahudi dan Nasrani. Begitu. Ya, nih saya kasih nih. Nih, lihat ya. Hadis tentang Yahudi dan Nasrani sebagai penebus dosa. Pada hari kiamat kelak Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun Nasrani kepada setiap muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Jadi Anda yang bikin dosa, Yahudi Nasrani yang nanggung. Hadis palsu itu dibuang saja di belakang saja. Makanya saya bilang hadis-hadis harus dibuang dari rumah orang Islam. Kalau saya ya, dia berdosa itu dia sendiri yang menanggung. Dosa itu tidak bisa dihapus. Ada satu video saya, Bang. Ada satu video saya bilang begini. Kepada BNPT dan pihak-pihak terkait. Tolong hadis-hadis itu yang kayak begitu itu dihapus saja. Apalagi hadis yang itu. Kalau kamu bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, desaklah mereka ke jalan yang sepi. Itu dihapus. Bahaya loh hadis itu. Apa enggak bahaya hadis itu, Bang? Kalau kamu ketemu Yahudi Nasrani di jalan, desak mereka, persempit jalan mereka. Coba itu. Apa enggak bahaya hadis seperti itu? Palsu itu. Iya, makanya kalau dipalsu-palsukan, dibuang kan gitu. Ya, tinggal muslimnya aja yang memilih mana yang benar masuk akal. Itu kan gak mungkin, itu hal bodoh itu. Iya. Tapi itu sudah banyak makan korban, Bang. Sudah hadis-hadis seperti itu sudah banyak makan korban. Sudah berapa banyak muslim yang mereka kalau ketemu orang Yahudi Nasrani, mukanya, jangan mau. Kerjaan Habib itu mereka dimanfaatkan seperti itu. Kalau saya, kata guru saya itu Islam itu hanya mudah sekali dikerjakan, hanya 5 ini saja, naik haji, puasa, tidak ada bedanya, cuma sholat itu aja yang berat, orang bikin berat. Atau lainnya itu. Sholat itu, Bang, cuman buat orang kaya doang. Ya benar. Iya, orang nggak punya apa bisa, Bang, sholat, Bang. Orang yang cari nafkah ya, sampai berkeringat mana bisa. Ya. Nggak bakal bisa. Itu. Orang lagi, Bang, nasi goreng 3, Bang. Allahu Akbar, mau ditinggalin? Ya bubar semua, pelanggannya lari semua, gimana? Orang udah lapar, nggak mungkin nunggu. Orang kalau udah lapar emosi. Gimana? Ya. Orang dagang malah sholat nih orang ini gimana? Saya udah pernah kayak begitu, Bang. Saya datang ke warung warung bakmi. Mau makan malah dipajangin tulisan sedang sholat. Ya pergilah saya. Cari tempat lain. Emang saya kesini bukan mau lihat tulisan sedang sholat. Gimana? Akhirnya apa? Gara-gara terus selang sholat, dikit-dikit sholat, tutup. Jadi, Bang, sholat tuh cuma bikin buat orang kaya doang. Kalau lu kaya ya sholat terus sampai botak, sholat terus nggak apa-apa, karena duit lu banyak. Bagaimana dengan orang yang nggak mampu? Coba. Ya. Bagaimana yang dia nafkahnya dia harus di jam tersebut dia mencari nafkah? Iya. Benar, makanya tadi saya bilang saya ini Islam KTP, sholat sih cuma kalau 1-2 kali saya sholat, kalau itu pun, Bang, bisa. Itu pun kalau Anda belajar agama Islam disuruh sholat tuh tadinya 50 kali.
Pernah dengar riwayat itu, cerita itu? Pernah. Iya. Coba waktu Allah nyuruh sholat 50 kali, dia bercanda atau serius? Allah alam itu kan kita Nah, nggak tahu. makanya Bang, makin kita dengar cerita Muhammad, makin pengen lempar dia dengan sendal. Percaya Anda ini. Loh, dia bilang kata Muhammad, saya naik ke Sidratul Muntaha. Disuruh saya sholat 50 kali sehari. Enggak nanya, Nabi, wahai Nabi, itu waktu Allah nyuruh sholat 50 kali dia beneran tuh, serius tuh. Bayangin Bang, sehari 24 jam, setuju? Ya. Setuju? Ada nggak Ya, orang setuju, yang 24 jam melek? Maksudnya rutin begitu melek terus umur hidupnya 24 jam? Nggak mungkin. Nggak Sedangkan mungkin. lima waktu saja Pasti orang tidur. susah. Artinya kita potong Ya. waktu itu untuk tidur. Tidur berapa jam? Taruh berapa jam orang tidur normalnya sehari? Ya 2 jam. 2 jam ya nggak cukup Bang, orang tidur 2 jam. 2 jam kalau siang. Kalau siang 2 jam, kalau malam itu biasa 4-5 jam. Nah iya sekitar segitu. Orang tidur tuh kurang lebih 7 jam. Kurang lebih dalam satu hari. Rata-rata orang tidur segitu. Berapa hari orang kerja rata-rata? 6 jam juga ya. 6 jam. Kapan dia makan? Kapan dia mandi? Kapan dia ngurus anak? Jadi Allah itu waktu dia nyuruh sholat 50 kali, mungkin dia lagi. Nanti kalau saya bilang, nanti dibilang penistaan agama. Makanya Bang, cerita-cerita dalam Islam itu makin dibaca, makin membuat orang ingin meninggalkannya. Makanya saya bilang, orang masih Islam tuh karena dia nggak tahu. Dia Islam tuh dia nggak tahu, cuma ikut-ikutan. Gitu loh. Ya. Atau kata guru saya sih nggak usah dikerja kitab itu Al-Quran itu nggak usah tetap pelajari. Yang penting kita kerjakan sini saja sholat, Iya, nggak usah dipelajari. Kalau dipelajari, itu sudah pasti benar. nanti ujung-ujungnya Anda campakkan ke tong sampah.